Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengapa kami perlu sampaikan testimoni para peserta KLB tersebut? Agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas dan terang benderang. Supaya makin yakin bahwa apa yang selama ini kami sampaikan secara terbuka juga mengandung kebenaran, mengandung fakta dan data yang bisa kita simak nanti, termasuk insya Allah bisa dipertanggungjawabkan oleh kita semua. Testimoni ini hanyalah satu dari sekian banyak testimoni yang berhasil kami himpun. Tapi tentu karena keterbatasan waktu dan hampir semua ceritanya mirip antara satu dengan yang lainnya, maka akan kami putarkan testimoni dari Bung Gerald. Waktu itu sebagai wakil Ketua DPC Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Bung Gerald bukanlah pemegang hak suara, karena pemegang hak suara yang sah berdasarkan konstitusi Partai Demokrat (ADART) adalah para ketua DPC. Bung Gerald adalah wakil ketua DPC sehingga dia tidak memiliki hak suara. Tetapi tetap diundang untuk mengikuti kongres luar biasa tersebut. Menurut kesaksian beberapa peserta KLB ilegal dan abal-abal tersebut, yang benar-benar dihadiri di kongres itu adalah 32 mantan ketua DPC yang sudah kami PLT sebelum pelaksanaan kongres tersebut. Kenapa kami copot dari jabatannya? Karena mereka telah melanggar fakta integritas yang telah mereka buat sendiri tanpa paksaan untuk setia dan tunduk serta patuh terhadap konstitusi Partai Demokrat dan kepemimpinan Partai Demokrat sesuai dengan hasil Kongres kelima Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 lalu. Saya tidak ingin panjang lebar, agar lebih jelasnya mari kita saksikan testimoni Bung Gerald yang saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Gerald Peter Udi Thomas. Saya berasal dari DPC Kota Mobagu. Jabatan saya Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Mobagu. Dengan revisi struktur kepemimpinan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum. Jadi saya menjelaskan di sini bagaimana kronologis terjadinya kongres luar biasa, mulai dari awal siapa yang menghubungi saya dan mengajak saya. Yang pertama, yang mengajak saya untuk mengikuti kongres ini adalah salah satu kader Partai Demokrat yang sudah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai direksi eksekutif dan sudah dicabut kartu anggotanya sebagai anggota Partai Demokrat. Pada tanggal 18 Februari, dia mengajak saya melalui WA untuk mengikuti kongres. Dan disampaikan oleh Pak Feki, ikut kongres luar biasa ini memilih ketua umum yang baru, yang langsung dikatakan adalah Pak Muldoko, bahwa kita gerbong sekarang ada gerbong Pak Muldoko. Saya awalnya menolak untuk mengikuti KLB tersebut karena saya benar-benar mencintai Partai Demokrat dengan kepemimpinan Pak Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY. Selang beberapa waktu dihubungi lagi, tapi sebelum dihubungi oleh Pak Feki yang kedua kali, saya langsung menghadap ketua DPC saya, yaitu Bapak Insinyur Ishak Sugeng. Saya menanyakan dengan kejadian akan dilaksanakannya KLB ini. Ketika ketemu dengan ketua DPC saya, Pak Ishak, saya ceritakan, Pak Ishak malah marah saya.
Jangan ikut gerbong itu, karena gerbong itu dusta semua. Gerbong itu salah semua, cacat hukum ketika akan dilaksanakannya KLB. Jadi jangan masuk di gerbong itu. Saya iakan, oke ya, saya tidak akan ikut gerbong itu. Tiba-tiba selang beberapa hari kemudian, ditelepon lagi sama Pak Fiki Jande bahwa akan mendapatkan uang yang besar, uang yang gede, kalau saya mau mengikuti kongres tersebut. Dengan alasan ketua DPC tidak mau, maka wakil ketua bisa. Saya bilang sama Pak Fiki Jande, saya ini belum pegang SK untuk revisi struktur yang ketumnya AHY, Mas AHY. Pak Fiki katakan sama saya, ya tidak apa-apa, ikut saja, yang penting sudah ada di lokasi KLB. Kita akan memilih ketum baru, yaitu Pak Muldoko. Oke, saya bilang, saya ikut, karena ini uang besar, 100 juta. Yang pertama, kalau sudah tiba di lokasi akan mendapatkan 25% dari 100 juta, yaitu 25 juta. Selesai KLB akan mendapatkan sisanya, yaitu 75 juta. Tapi nyatanya kita cuma dapat uang 5 juta. Yang menjadi rancu dalam proses KLB ini yaitu pemilihan ketua umum. Pemilihan ketua umum dalam proses KLB ini secara voting, ketika ditanya siapa yang akan dipercayakan untuk menjadi ketum, para peserta berteriak Pak Muldoko. Ditanya lagi siapa lagi yang bisa menjadi calon ketua umum, para peserta juga berteriak Pak Marzuki Ali. Dicatat oleh pimpinan sidang, dalam hal ini Pak Joni Allen. Setelah mendapatkan 2 nama untuk menjadi calon ketua umum, Pak Joni Allen langsung teriak ke peserta, yang mendukung Pak Muldoko mana? Semua berdiri, angkat tangan ke atas, ya kita pilih Pak Muldoko. Siapa yang memilih Pak Marzuki Ali? Berdiri lagi peserta, angkat tangan, kita pilih Pak Marzuki Ali. Tiba-tiba Pak Joni Allen langsung mengetuk palu bahwa yang terpilih ketua umum dalam kongres luar biasa ini adalah Pak Muldoko. Yang sementara Pak Muldoko ini tidak ada di tempat musyawarah, tidak ada di tempat KLB, hanya ada Pak Marzuki Ali, tetapi sudah ditetapkan sebagai ketua. Yang menjadi persoalan kedua, Pak Muldoko ini kan tidak terdaftar sebagai anggota Demokrat atau kader Demokrat ataupun pimpinan Demokrat, baik itu mulai dari ranting, cabang maupun daerah, apalagi DPP. Pak Muldoko itu masuk menjadi anggota setelah dibacakan tata tertib kongres luar biasa. Ini tata tertibnya yang dibacakan oleh Pak Joni Allen. Ada di pasal kelima ini, pasal 20, poin yang kelima. Anggota dan kader Partai Demokrat yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota atau KTA Partai Demokrat dan atau kader yang baru masuk melalui KLB ini, maka yang bersangkutan ditetapkan telah memiliki KTA Partai Demokrat dengan nomor khusus atau spesial. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya ketika ikut KLB, ini Pak Muldoko ditetapkan sebagai anggota atau kader Partai Demokrat pada saat KLB dan sudah mempunyai KTA. Sekarang pertanyaan, KTA Pak Muldoko ini siapa yang tanda tangan? Kan yang tanda tangan ini ketua umum. Kebetulan saya punya KTA juga yang ditandatangani oleh ketua umum waktu itu masih Pak SBY. Ini
ini KTA saya ditandatangani oleh Pak SBY. Ini ada ketua umum dengan sekjen Pak Hinca waktu itu. Sekarang Pak Muldoko dinyatakan sebagai anggota Partai Demokrat. KTA-nya mana? Nomor KTA-nya berapa? Tidak ada. Terus dipilih sebagai ketua umum. Ini kan aneh. Yang jadi persoalan kedua, ini rancu juga. Peserta yang hadir, peserta ini yang hadir, tidak ada registrasi sama sekali. Registrasi peserta tidak ada sama sekali. Sedangkan kita mendapatkan kartu peserta yang ada barcode-nya. Kita ini cuma pakai kartu peserta masuk dalam ruangan kongres. Sementara di ruangan kongres besar, orang yang ada di luar yang suka masuk ikut kongres silakan masuk karena tidak ada registrasi. Masuklah orang-orang, dikasih absen oleh masing-masing koordinator di daerah. Contoh Sulawesi Utara, koordinatornya ini Pak Febriandi, tulis lalu ditandatangani, masing-masing mewakili DPC. Saya hadir dalam kongres tersebut kapasitas sebagai wakil ketua. Tidak ada hak suara, tetapi disahkan, dimasukkan melengkapi administrasi sebagai punya hak suara. Jadi itu yang banyak sekali rancu. Sementara yang saya tahu, ini yang saya tahu setelah saya tanya di lokasi kongres, itu yang punya hak suara hanya sekira 32 DPC. Setelah saya berdiskusi dan saya tanya-tanya, hanya 32 yang saya dapati dari 412 peserta. Ini kan menjadi aneh juga. Sedangkan syarat untuk memilih ketua umum dalam kongres luar biasa itu harus 2/3 dari suara sah ketua-ketua DPD dan 1/2 ketua-ketua DPC. Jadi 412 peserta yang ikut dalam kongres ini, yang sah itu suaranya yang 32 DPC, yang sisanya ini suara hantu. Tidak ada, macam saya ini suara hantu. Saya tidak ada kapasitas untuk memilih. Kalau hadir ya bisa, saya hadir. Unsur saya wakil ketua. Tapi kalau berikan hak suara tidak bisa. Nah inilah yang terjadi dalam kongres. Dan berikut, saya itu hadir 3 kali loh buat surat pernyataan. Tanda tangan di atas materai 10.000. Yang saya tanda tangan surat pernyataan pertama, inti dari surat itu mendukung penuh Bapak Muldoko menjadi ketua umum. Kita ikut kongres. Setelah ikut kongres, tiba-tiba dikasih lagi surat pernyataan kedua dengan isinya membatalkan surat pernyataan pertama bahwa tidak mendukung Pak Muldoko. Sudah lakukan itu, tiba-tiba muncul lagi surat pernyataan, tanda tangan lagi mendukung penuh Pak Muldoko. Jadi 3 kali saya tanda tangan surat. Kemudian saya menyatakan di sini bahwa sebagai pelaku dalam kongres tersebut, pelaku dalam kongres luar biasa itu, saya menolak hasil kongres itu karena banyak yang tidak sesuai dengan aturan-aturan partai, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kemudian tidak sesuai dengan ADART yang ada. Ini ADART-nya, ini saja tidak dibacakan pakai ADART ini. Tidak tahu ini tahun berapa yang dikeluarkan ADART. Ini yang dipakai, tapi tidak dibahas ini ADART. Tidak ada pembahasan. Jadi saya minta kepada Bapak
Menteri Hukum dan HAM yang hormat Pak Yasona agar tidak mengeluarkan keabsahan atau apabila Bapak Menteri mengesahkan KLB tersebut, demi Allah saya siap bersaksi sampai di pengadilan bahwa KLB tersebut adalah ilegal, tidak manusiawi. Dan terakhir, permohonan maaf saya kepada Bapak Ketua Umum yang saya cintai, saya banggakan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Saya mohon maaf dengan keterlibatan saya mengikuti KLB karena iming-iming uang besar, saya ikut. Yang pada akhirnya saya hanya mendapatkan uang 5 juta dari hasil KLB. Kami berontak karena tidak sesuai harapan. Tiba-tiba dipanggil dan ditambahin uang 5 juta oleh Bapak M. Nasaruddin. Yang pertama dari daerah hukum berontak karena tidak sesuai harapan, tidak sesuai iming-iming, tidak sesuai janji. Dengan terlaksananya KLB akan mendapatkan sekian uang, pada akhirnya cuma dapat 5 juta. Yang kedua dari Papua, mereka melakukan lagi pemberontakan, tiba-tiba diamankan juga oleh Pak Nasaruddin. Begitu juga dari daerah lain. Yang terakhir itu dari Sulawesi Utara, salah satunya saya tidak terima sama sekali karena saya sudah berkorban, saya sudah melawan ketua DPC saya, sehingga dipanggil dan ditambah uang 5 juta. Total kita dapat uang 10 juta. Jadi yang kedua, saya mohon maaf dengan keterlibatan saya ini kepada ketua DPD saya, Bapak Mor Bastian. Mohon maaf dengan keterlibatan saya karena itu, Pak, saya diiming-iming uang. Yang paling terakhir, saya merasa bersalah dan saya merasa menyesal sudah mengikuti kongres luar biasa ini tanpa seizin ketua DPC saya yang begitu saya hormati, begitu saya banggakan, seorang guru politik saya, Bapak Insinyur Ishak Sugiha. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dengan keterlibatan saya tanpa pamitan sama ketua, tanpa minta persetujuan, tanpa minta SK. Saya sudah melangkahi ketua, datang ikut kongres dengan ajakan Bapak Feki karena iming-iming uang gede, ini diimingi mendapat uang 100 juta. Saya ikut. Demikian, itulah proses yang terjadi dalam kongres luar biasa Partai Demokrat